Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mendapat apresiasi dari negara-negara tetangga di ASEAN karena melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah. Sebagai anak muda di Indonesia yang kuliah ilmu lingkungan di Belanda, gue kaget banget ketika dengar negara-negara dari luar negeri belajar pengolahan sampah ke salah satu kabupaten di Indonesia. Karena ya kalian tahu kan, Indonesia aja masih kesulitan ngurusin sampahnya sendiri. Tapi guys, ternyata kabupaten ini jadi bukti nyata kalau Indonesia itu juga bisa. Ini dia Banyumas, kabupaten yang dulunya darurat sampah, bahkan bisa menghasilkan 600 ton sampah per hari, tapi sekarang 80% sampahnya berhasil diolah. Dan sekarang Banyumas itu jadi salah satu daerah yang punya pengolahan sampah terbaik di Indonesia. Kira-kira apa ya rahasianya? Yuk ikutin Owen lihat pengolahan sampah di Banyumas. First impression waktu sampai di Banyumas itu bersih banget. Tapi ternyata kondisi yang sebersih ini tuh berbanding terbalik waktu 5 tahun lalu guys. Yang gue baca dari berita-berita dan cerita dari orang-orang di sini, tumpukan sampahnya itu parah banget. Ini karena tempat pengolahan sampahnya itu masih sedikit, tapi penduduknya makin banyak. Terus pada belum sadar juga buat buang sampah di tempat yang benar. Sampahnya bertumpuk dan menggunung, bikin lingkungan jadi makin kotor. Bahkan ditetapkan jadi daerah yang darurat sampah. Tapi yang bikin gue kaget, kok bisa ya sekarang jadi sebersih ini? Bahkan udah gak ada lagi yang namanya gunungan sampah guys di sini. Nah, gue beruntung banget sih bisa ketemu dan langsung ngobrol sama Pak Sugiri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Banyumas. Dan ternyata kata Pak Sugiri, rahasia buat ngatasin masalah sampah yang menggunung itu adalah mereka punya program yang namanya Sumpah Beruang. Sulap sampah berubah jadi uang. Nah, jadi inilah gunungan sampah yang paling awal sebelum ada pengolahan sampah yang sekarang. Katanya dulu itu sampahnya nggak diolah sama sekali, hanya ditumpuk di gunungan sampah ini. Dan sekarang lihat deh, mereka udah stop numpukin sampahnya dan bahkan sisa-sisa sampah yang dulu dibersihin pakai mesin yang namanya mesin huar. Fungsi dari mesin huar ini buat membersihkan sampah yang udah tercampur sama tanah supaya dipisah tuh sampahnya dan tanahnya. Jadi sampahnya gampang untuk diolah ke proses selanjutnya. By the way, kerennya lagi, mesin ini tuh inovasi dari Banyumas langsung loh. Dan sekarang gue lagi ada di tempat pengolahan sampah terpadu Kedung Randu atau TPST Kedung Randu. Jujur gue kaget banget sih, ternyata pengolahan sampah di sini tuh lengkap banget. Nih ya, gue coba jelasin. Jadi sekarang di Banyumas, sampah-sampah di rumah itu udah gak diangkut sama pemerintah lagi, tapi diangkut sama kelompok swadaya masyarakat atau KSM. Bagusnya lagi KSM ini gak hanya ikut ngolah, tapi ikut ngumpulin sampah dan sosialisasi pengolahan sampah ke warga Banyumas juga. Ada sekitar 1.500 orang pekerja dan sekarang satu TPST itu bisa dapat penghasilan bersih sampai puluhan juta. Di TPST Kedung Randu ini, sampahnya itu dipisah antara sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu misalnya sampah sisa makanan, sampah kebun, dan lainnya. Sedangkan sampah anorganik itu misalnya botol plastik, kantong plastik, dan lainnya. Itu harus dipisah guys, karena cara pengolahannya itu juga beda banget. Gitu, ya. Sampah yang kami kelola rata-rata satu hari itu 15 ton. 15 ton di sini. Iya, 15 ton rata-ratanya. Oke. Tuh, lihat guys. Ini berarti sampah aja bisa jadi uang juga ya Pak? Bener ya Pak? Sesuai dengan inovasi Banyumas adalah Sumpah Beruang. Sumpah Beruang. Sulap sampah berubah uang. Mantap. Yaitu residu. Inilah secara fisik residu. Ini residunya. Iya, ada kain, ada segala macam. Iya. Ini yang kita akan bakar dengan mesin pirolisis. Oke. Ya, insinerator lah, gitu ya. Kemudian yang dipilih lagi adalah anorganik. Anorganik itu dari berbagai macam item rongsok. Iya. Ada botolan plastik segala macam gitu. Ya ini contohnya itu. Ada kardus, ada kertas dan sebagainya. Oke. Ya, gitu. Mesin gibring ini lebih kepada mesin cacah pilah. Mencacah sampah yang sudah dipilah itu, nanti secara otomatis organik akan keluar ke sana, terpisah sendiri. Ini organik langsung jadi pupuk ya Pak? Ya tadi saya di sana sampaikan manfaatnya banyak. Bisa untuk pakan magot, bisa untuk kompos, ya, bisa untuk RDF, bisa untuk BPJP. Berarti ini sampah masuk, terus yang anorganik ke sana, dan yang ini ke sini, yang jadi pupuk langsung. Iya. Ini adalah bahan RDF. Oke, ini semua nih. Iya. Nanti karena menyesuaikan spek, SPI speknya kan secara size maksimal 10 cm.
kadar air di bawah 20%. Ya. Jadi dia ini belum masuk. Harus ada proses lanjutan, Pengeringan. ya dicacah dan pengeringan. Puffing ini. Puffing plastik. Plastik. Iya, ini. Yang dari sana tadi saya sampaikan. Bikin di sini juga. Awalnya di sini, sekarang dia di TPA BLE karena sini kan keterbatasan tempat gitu ya. Semuanya awal program itu di sini. Oh, di sini. Iya. Iya. Pemanfaatan ini banyak sekali, bisa untuk apa ya, macam-macam lah. Iya. Karena ini secara uji tes kan kandungan proteinnya sampai 60%. Iya. Bagus untuk ikan, ayam. Mana telurnya mana? Oh ini dia. Nah, Ini telur maggot. Ya, ini telurnya. Ini sekitar berapa hari Mas Wahyu? 3 hari. 3 harian akan menetas menjadi baby lembut mana? Baby yang lembut. Seperti apa? Yang lembut. Ah, Oh, masih sekecil-kecil iya, itu. Iya. Ini udah jadi apa belum? Sudah jadi. Oh, ini udah jadi RDE. Iya. Gitu. Udah kering, udah dicacah. Iya. Berarti tadi dari habis pengeringan kemana, Mas? Hah? Habis pengeringan ini berarti kemana? Ke sana. Kalau untuk BBT itu ya. Oh, untuk RDF. Ya, otomatis sudah masuk campur aja. Oh, berarti yang penting RDF itu dikeringkan, Iya. langsung kelar. Iya. Karena ADF kan secara fisik Iya. bisa dari apa saja. Iya, iya. Yang penting tidak ada logam dan benda keras. Iya. Kan gitu. Iya. Secara kadar air sudah ada speknya di bawah 20%. Iya. Yang penting dikeringkan. Gitu ya. Tuh lihat tuh, hijau semua guys. Dulunya gunung sampah, ini jadi gunung beneran. Nah, begitu. Memang sampah perlu waktu, perlu proses. Tidak semudah membalikan telapak Bener. tangan. Iya. Susah ya. Perlu waktu, perlu proses. Iya. Tapi bisa. Benar. Saya jawab bisa. Nyatanya saya bisa. Sudah 5 tahun. Bisa kan? Di sini sampah sisa makanan bakalan dimakan sama ulat maggot yang nantinya bakalan dijual dan digunakan untuk pakan hewan ternak. Terus sampah plastiknya nih yang udah kurang bagus bakalan dikeringin, dicacah untuk dijadiin bahan bakar pengganti batu bara atau yang namanya refuse refuel RDF. Baru deh sisanya nggak bisa keolah bakalan dibakar di mesin pirolisis. Nggak hanya TPST Kedung Randu aja guys, tapi ada 23 tempat pengolahan sampah lainnya yang tersebar di Banyumas yang kayak gini. Pokoknya sampah yang masuk bakalan diolah langsung di tempat pengolahan sampah yang terdekat. Nah, setelah semua sampah-sampah beneran diolah di TPST atau di KSM, sisa sampah yang nggak bisa diolah bakalan dibakar di mesin pirolisis dan ada juga nih yang bakalan berakhir di tempat pemrosesan akhir berbasis lingkungan dan edukasi atau TPA BLE Banyumas. Jadi bedanya apa ya TPA BLE sama TPST Kedung Randu? Bedanya itu dari sumber sampahnya guys. Di TPST, sumber sampah yang diolah itu dari rumah-rumah. Sedangkan TPA BLE itu khusus sampah yang udah nggak bisa diolah banget di TPST. Sebenarnya proses pengolahannya itu kurang lebih sama sih kayak di TPST. Ada ulat maggot, ada yang dijadiin RDF juga, ada mesin pembakaran pirolisisnya juga. Ya sebenarnya menurut gua, TPA BLE ini tuh jadi lapisan kedua pengolahan sampah di Banyumas. Supaya lebih sedikit tuh yang gak keolah sama sekali. Tapi yang paling membedakan adalah di TPA BLE ini ada pengolahan sampah plastik untuk dijadiin paving block dan genteng. Dan di proses akhir kalau sampahnya itu semuanya udah gak bisa diolah, baru deh masuk ke mesin pirolisis ini untuk dibakar sama kayak di TPST tadi. Oke guys, sekarang kita langsung lanjut lagi ke TPA BLE, tempat pemrosesan akhir berbasis lingkungan edukasi. Jadi namanya tetap TPA, padahal ini tuh TPST kurang lebihnya. Ini gedung budidaya maggotnya. Jadi sampah-sampah yang masuk ke TPA BLE ini adalah sampah-sampah residu semuanya. Jadi kayak sampah kain, sampah logam dan lain-lain nanti dimasukin ke sini. Oke. Iya, yang masuk ke sini itu residu ya, yang low level, yang sudah apa namanya dari KSM. Dari KSM itu udah milah dia. Oke. Udah milah, nanti sisanya itu yang low level itu dikirim ke sini. Contohnya seperti Plastik sama residu murni. residu murni. Oke. Kain-kain sama Ya, itu residu murni maksudnya. Oke. Maksudnya residu murni itu kain-kain, pampers, popok, sandal, apapun itu yang nggak bisa diolah. Oke, karet juga ya. Nanti ada KSM yang nggak punya mesin pembakaran pirolisis, nanti dia dikirim ke sini. Kesini Soalnya juga. kita ada mesin pembakaran itu ada 5. Oke. AWS 100-nya itu 3 yang besar, AWS 50-nya 2.
Oke. Kecil beda-beda. Nah ini biasa dioper langsung, nggak diolah lagi, langsung kayak gini aja. Ada yang dijual fresh, ada yang dijual dikeringkan. Oke, dikeringkan. Fresh seperti ini masih hidup. Kalau nggak salah itu sekitar harga 1 kilonya itu 5 sampai 6 ribu. 5 sampai 6 ribu. Kalau udah di open, dikeringkan itu bisa 3 kali lipat, 3 sampai 5 kali lipat. Itu yang untuk di Jepang itu ya. Iya. Dikirim ke Jepang. Untuk makanan ternak juga ya itu ya. Buat pakan ternak ya, unggas, ikan apapun itu. Masih ada egg value-nya, mereka ngambil egg value juga. Terus yang tapi fokusnya mereka residu. Residu nanti ditaruh di gerobak, nanti diangkut sama teman-teman ke bakaran. Itu dibakar. Oke. Wah, coba naik deh. Tuh. Jadi masuknya dari sana, dipilah lagi pakai mesin itu, dipilah-pilah, nanti keluar lagi di sini masih ada residunya, dipilah lagi sama manual orang. Nanti plastiknya keluar ke sana, sampah residunya di sini buat diambilin lagi. Sampah plastiknya dipakai buat bikin RDF. Iya, ini lebih rapi. Lebih rapi, lebih halus. Karena otomatis Pakai mesin. Beratnya juga lebih ringan. Oke. Walaupun dia lebih ringan, tetap dia kuat. Sama. Kalau dibanting atau diinjak pakai truk, pakai apapun itu kuat ya? Kuat, masih kuat. Nah, cuman bahan pembuatannya itu dari lelehan yang tadi, lelehan plastik. Nanti dikeringkan. Ini yang udah kering ya, plastik yang dilelehkan yang udah kering, nanti di crusher. Nanti hasilnya jadi biji plastik. Nah, tapi 2 kali kita. Habis di crusher, nanti biji plastik dilelehkan lagi. Dilelehkan lagi, dikeringkan lagi, di crusher lagi. Nah, itu biji plastiknya baru masuk mesin ini. Bukti nyata dari sumpah beruang, guys. Masyarakat di sini mau aktif juga ngelola sampah. Setiap tempat pengolahan sampah dioperasiin langsung sama warga Banyumas. Yang menarik juga dan bikin pengolahan sampah di Banyumas berhasil, yaitu karena warganya yang sadar lingkungan banget. Gue salut banget sih sama mereka. Menurut gua ini adalah bukti nyata keberhasilan program Sumpah Beruang. Nih bayangin aja, warga Banyumas itu bisa jual sampah organik sama sampah plastik mereka melalui aplikasi yang namanya Salin Mas dan Jack Nyong. Sampah yang dijual itu bakalan diangkut sama KSM tadi. Nah kalau sampah plastik itu harganya sekitar Rp6.000 guys. Terus yang sampahnya sisa makanan atau sampah organik itu sekitar Rp400 per kilo. Nah semakin diolah harganya juga bakalan makin tinggi pastinya. Ya siapa sih yang bakalan nolak dapat uang dari sampah? Buang sampahnya deket, diangkutnya cepet, dan dapat uang lagi. Keren banget sih. Jujur gue salut banget, ternyata ada pengolahan sampah yang sekeren ini di Indonesia. Dan Banyumas ini jadi bukti buat kita semua kalau daerah-daerah di Indonesia juga bisa kok jadi lebih bersih dan ramah lingkungan. Gimana guys menurut kalian? Hebat banget gak sih Kabupaten Banyumas? Menurut gue daerah-daerah lain di Indonesia juga penting banget harus contoh dari Banyumas ini. Gue penasaran banget deh, coba komen pendapat kalian dan kasih tahu gue daerah-daerah mana lagi yang punya hal unik tentang lingkungannya. Lanjut nanti guys.